Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 keburukan yang akan menyebabkan manusia hidupnya merugi dan kelak di akhirat akan menyesal karena akan dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa, Bu? Ada 5. Apa yang pertama, Ustaz? Yang pertama keburukannya yaitu su'ul iman. Apa, Bu? Su'ul iman. Su' itu buruk, keburukan. Jadi su'ul iman yaitu iman yang buruk. Jadi keburukan yang pertama yaitu su'ul iman, iman yang buruk. Seseorang yang memiliki imannya buruk. Siapa dia, Ustaz? Orangnya siapa? Yaitu mereka yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu. Di dalam kehidupan sehari-harinya masih berbuat syirik kepada Allah, musyrik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Inilah yang disebut dengan su'ul iman. Orang yang imannya buruk. Mengaku kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya perbuatan syirik tersebut, tapi masih dikerja. Maka kelak orang tersebut di akhirat akan menyesal. Mengapa Ustaz menyesal? Karena tidak mendapatkan pahala iman yang besar. Bahkan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan syiriknya yang merusak iman. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman, Bu, di dalam Al-Quran begini artinya, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tapi satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Mengapa demikian? Karena dosa ini terbilang dosa yang sangat besar, sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jangan, ya Bu, ya. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi jangan semua iman. Iman kita jangan, tapi iman kita harus bersih, harus lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada embel-embel. Ya, Bu, ya? Iman kita harus bersih, harus lurus hanya kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah, sembahlah aku wahai manusia, beribadahlah kepadaku wahai manusia, dan jangan coba-coba untuk mempersekutukannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua yang harus dijauhi oleh kita dan berusaha untuk jangan sampai melakukannya, yaitu su'ul ibadah. Apa, Bu? Su'ul ibadah, yaitu orang yang buruk ibadahnya, orang yang rusak ibadahnya. Siapa mereka, Ustaz? Mereka adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi mereka suka melalaikan ibadah yang Allah perintahkan. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
nggak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau bayar zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya dia tidak mau mengerjakannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam alasan, Ustaz, Ibu, kalau giliran datangnya ibadah, contohnya ibadah sholat, Bu, atau ibadah-ibadah yang lain, banyak alasannya. Ustaz repot. Betul? Repot Ustaz, nggak sempat sholat. Ustaz belum siap, Ustaz. Sholat belum siap. Ustaz belum dapat panggilan. Azan sudah kedengeran dipanggil. Bahkan qomat sudah kedengeran. Ustaz belum dapat hidayah. Betul? Banyak alasannya. Kalau giliran datang perintah Allah, alasannya banyak. Terutama perintah sholat, alasannya banyak seperti tadi. Belum siap, belum sempat, ngurus anak Ustaz, repot Ustaz, dan lain-lain sebagainya. Maka orang seperti ini kelak di akhirat akan menyesal dan merugi. Mengapa Ustaz menyesal dan merugi? Karena dia tidak akan mendapatkan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merugi karena tidak ada pahala yang dibanggakan ketika dia wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat di absen kosong. Pahala sholat kosong, baca Quran kosong, ya. Semuanya pahala ibadahnya kosong. Atas apa yang dibanggakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Maka dia kelak akan tertunduk malu di hadapan Allah, merugi dan menyesal. Karena apa? Karena meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Jadi keburukan yang kedua yaitu su'ul ibadah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang ketiga yaitu su'ul qalbi. Apa Bu? Su'ul qalbi. Yaitu orang yang buruk hatinya. Maksudnya buruk hatinya bau Ustaz? Bukan. Busuk Ustaz? Bukan. Ya. Yang dimaksud buruk hatinya, Bu, di dalam hati orang tersebut mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, Bu, sholat dia kerjain, puasa juga dikerjakan. Sholat sunnah dikerjain, puasa sunnah juga dikerjain, dia juga rajin membaca Al-Quran. Tapi sayang, di dalam hati orang tersebut masih tersimpan kotoran-kotoran yang disebut dengan penyakit hati. Kira-kira ada nggak Bu? Iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, rajin sholat, rajin puasa, sunnah wajib dikerjain, baca Quran dikerjain, tapi hatinya masih kotor. Bersemayam berbagai macam penyakit hati, di antaranya penyakit dengki dan dendam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sampai-sampai Bu, benci dan dendamnya kebawa di dalam sholatnya. Na'udzubillah, benci dan dendamnya kepada saudaranya kebawa dalam tidurnya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah, saking dalamnya itu dendam dan dendam. Orang yang dengki, orang yang dendam, maka pahala ibadah orang tersebut akan habis. Mengapa bisa habis? Karena pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang didendam, yang dibenci, yang didengki, yang digibahi, maka pahalanya habis, sehingga kelak
dia akan merugi di hadapan Allah, menyesal di hadapan Allah karena menghadap Allah tanpa membawa pahala. Ini yang disebut dengan manusia yang paling bangkrut. Tidak hanya merugi, benar-benar habis-habisan bangkrut. Tidak ada yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun tidak ada pahalanya. Habis semua, para sholat habis, para puasa habis, para baca Quran habis. Karena apa? Karena di dalam hatinya iri kepada saudara. Nah itu bilang subhanahu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang keempat, yang kelak akan menyesal orang tersebut yaitu su'ul akhlak. Kalau bahasa pesantrennya su'ul adab. Su'ul apa, Bu? Su'ul adab atau su'ul akhlak. Ya. Jadi akhlaknya buruk, perilakunya buruk, tingkah lakunya buruk. Siapa dia, Ustaz? Dialah orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi akhlaknya buruk, perilakunya buruk. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah cermin bagusnya iman seseorang. Akhlak adalah cermin bagusnya ibadah seseorang. Semakin bagus iman seseorang, seharusnya semakin bagus pula akhlaknya. Semakin bagus ibadah seseorang, seharusnya semakin bagus pula akhlaknya. Tapi banyak yang tidak demikian. Banyak yang tidak demikian. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, akhlaknya masih buruk, perilakunya masih buruk. Kalau melihat saudaranya yang dibenci, sinis mata. Bu, melihatnya sinis. Ada aura kebencian di matanya sinis. Ya. Kalau berbicara juga kotor dan kasar. Ditambah lagi perbuatannya kalau ketemu gestur tubuhnya, ketemu sama orang yang dibenci, meskipun dia saudaranya, Masya Allah, Bu, nggak mau ketemu, cepet-cepet. Menghindar, nggak mau ketemu karena benci. Malas saya ketemu sama dia. Betul tidak? Malas saya ketemu sama dia. Bahkan orang ketemu somah, Bu, bahasanya begini, saya malas lihat wajah dia. Wajahnya. Malas saya wajah dia. Malah ditambah lagi anak serangan, kayak pengen muntah. Allahu Akbar, saking bencinya itu. Ya, udah nggak mau ketemu, udah bilang malas lihat wajahnya, ditambah lagi pengen muntah. Emang dia bangke. Masya Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumul akhlak, karena buruk akhlaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan wa ahsanu khuluqan. Orang mukmin yang sempurna ibadahnya, wa ahsanu khuluqan, dialah yang baik akhlaknya. Itu kata Rasulullah dalam sabda ini. Sebaik-baik orang yang beriman, sesempurna-sempurna orang yang beriman adalah orang yang baik akhlaknya. Makanya tadi saya sampaikan, akhlak adalah buah daripada iman. Akhlak adalah buah daripada ibadah. Kalau imannya semakin kuat, maka seharusnya akhlaknya semakin bagus. Kalau ibadahnya semakin bagus, maka semakin bagus dan mulia pula akhlaknya, seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bu, amit-amit ya Bu ya. Jangan sampai jamaah al-Mizan, jamaah-jamaah di pengajian yang lainnya, jangan sampai seperti nanti jadi contoh yang kurang bagus Bu. Contoh kurang bagus bagaimana Ustaz? Tuh lihat tuh, jamaah pengajian Masjid Al-Mizan ibu-ibunya, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi akhlaknya masih begitu. Jangan sampai jadi ukuran bagi orang yang lain. Yang ngaji aja Ustaz, akhlaknya masih begitu. Yang rajin sholat aja Ustaz, akhlaknya masih begitu. Yang baca Quran aja Ustaz, akhlaknya masih begitu. Wajar kalau saya mah nggak ngaji, nggak sholat, akhlaknya juga berantakan. Jadi begitu. Ya kan? Jadi dibalikin. Ya, jadi dibalikin dia ngomongnya jadi begitu. Bicaranya jadi begitu. Yang ngaji aja begitu Ustaz, apalagi saya. Wah, Masya Allah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan yang kelima, yang terakhir itu sumut taubah. Apa Bu? Sumut taubah. Maksud kata bukan sumut taubah, tapi sumut taubah, yaitu orang yang buruk taubatnya. Sebut orang yang buruk taubatnya. Siapa dia Ustaz? Dia adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bu, dia mengaku beriman kepada hari akhir, tapi dia masih gemar berbuat maksiat dan dosa. Sholat dikerjakan, puasa juga dikerjakan, baca Quran juga dikerjain, tapi dia masih gemar berbuat maksiat dan dosa. Maka orang seperti ini kelak di akhirat akan menyesal dan merugi. Mengapa Ustaz menyesal dan merugi? Karena kelak di akhirat Allah akan menimbang ibadahnya dengan dosanya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya dengan keburukannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira beratan mana tuh? Beratan pahala ibadahnya apa maksiatnya, keburukan dan dosanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia akan merugi dan menyesal karena hasil timbangan kelak lebih berat kepada keburukannya dibanding kepada kebaikannya. Lebih berat banyak dosanya dibanding dengan pahalanya. Maka dia akan menyesal dan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 keburukan yang akan menyebabkan manusia itu menyesal dan merugi kelak di akhir. Jamaah